Assalamualaikum. Ketemu lagi akhirnya. Nah, kali ini aku Tarika akan sedikit memberikan contoh gambaran untuk pemasangan kolam. Kalau biasanya budidaya itu kolamnya antara kolam beton atau kolam terpal, kali ini agak berbeda sedikit. Kita menggunakan kolam geomembran. Jadi apa sih kolam geomembran itu? Kemudian kelebihannya apa dibandingkan kolam terpal dan kolam permanen? Jadi kita simak bareng-bareng ya videonya. Jadi apa sih geomembran itu? Nah, jadi geomembran merupakan lapisan plastik serbaguna yang dapat dijadikan kolam untuk budidaya ikan. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis geomembran yang paling terkenal, yaitu geomembran HDPE dan geomembran LDPE. Nah, kelebihan si geomembran ini apa? Yang satu, tingkat kematian ikan itu rendah. Kemudian suhu air lebih stabil dan ikan tidak bau tanah. Jadi berbeda dengan kolam terpal. Kalau untuk kolam terpal itu kan biasanya mudah lapuk, kemudian mudah bocor. Lalu masa pemakaiannya juga paling 2 tahun 3 tahun, sedangkan si geomembran ini bisa tahan sampai 10 tahun. Jadi lumayan banget kan, 5 kali lipat daripada kolam terpal. Nah, kali ini aku akan sedikit memberi contoh cara pemasangan untuk kolam geomembran itu sendiri. Untuk kolam geomembrannya sendiri ini kita sudah sediakan ini satu set kolam beserta besi dan peralatan lainnya. Jadi untuk yang pertama adalah dari besi ini, kita sudah beli sebesinya, jadi gampang banget tinggal dirakit, kemudian kita pasang mur untuk di satu sisinya. Jadi beli ini sudah satu paket ya, jadi kita tinggal ngerakit aja. So ini sangat-sangat gampang sekali, apalagi untuk pembudidaya pemula yang ingin usaha budidaya, bisa banget untuk beli satu set kolam ini. Nah, yang kemudian kita gali ini adalah lubang pembuangan. Jadi kita gali sedikit untuk pipa lubang pembuangannya ketika nanti kita menguras kolam atau saat panen. Langkah selanjutnya yaitu untuk bagian atasnya kita lapisin dengan pipa. Nah, ini kita bisa pilih, bisa pipa atau selang. Jadi apapun yang bisa menahan. Biasanya kalau misalkan terpalnya udah dipasang, itu kan ada bagian besi-besi yang, nah seperti ini, besi-besi yang kurang rapih. Nah, dikhawatirkan nanti ketika dipasang kan merobek. Jadi kita pasang dulu nih pengamannya, bisa dari selang ataupun pipa. Kemudian kita beri lapisan sekelilingnya ini dengan menggunakan talang karpet. Nah, karena kita udah beli satu set, jadi kita langsung pasang aja talang karpetnya mengelilingi seluruh lapisan besinya. Jadi ini juga untuk menghindari terjadinya benda-benda tajam yang beresiko nanti untuk merusak kolam kita. Jadi kita tinggal ikat aja seperti ini di sekeliling kolamnya. Lalu langkah selanjutnya ini kita hitung bagian sisi-sisinya, karena saya beli yang 3 meter untuk kelompok, jadi kita hitung bagian jari-jarinya harus sama, kanan kiri depan belakang harus simetris. Jadi nanti ketika dipasang lubang pengeluarannya itu benar-benar di tengah seperti itu. Jadi ini kita ukur dulu kanan kiri atas bawah. Nah, pada proses pengukuran ini jadi kita bisa atur juga tuh untuk besinya, semisalkan kurang atau lebih dari jarak jari-jarinya dari si lingkaran ini kita bisa atur. Jadi untuk pemasangannya nanti akan lebih memudahkan. Kemudian masuk ke pemasangan si geomembran itu. Jadi benar-benar diposisikan harus center ya, harus tengah, harus pembagiannya kanan kiri sama. Kemudian tinggal ditarik. Untuk pemasangannya ini juga diusahakan menggunakan minimal 4 orang lah ya, karena bahannya memang lebih
lebih kaku daripada terpal, tapi untuk masa pemeliharaannya jauh lebih lama daripada terpal seperti itu ya. Jadi ini kita tinggal keliling, kita rapikan sekelilingnya. Nah, pada bagian ini kita tarik ke ke bagian luar besinya seperti itu, lalu kita rapikan. Lalu langkah selanjutnya kita lubangi. Ini kita membuat lubang drainase. Jadi di bagian center tengahnya tadi kan ada pipa. Nah, ini kita akan lubangi. Jadi kita lubangi dan kita lem, lalu dipasang pipa pembuangannya seperti itu. Pastikan ya saat pemasangan ini benar-benar benar supaya yang dipasang itu nggak mudah bocor seperti itu. Nah, kelebihannya juga untuk kolam geomembran ini, misalkan kita ada kebocoran, itu nggak susah karena ada semacam selotip khusus memang untuk kolam geomembran ini. Jadi kalau misalkan memang bocor, kita tinggal selotip seperti biasa aja, itu aman sekali. Kemudian finishing yang terakhir, kita tinggal kaitkan dengan tali tampar. Untuk masing-masing ring kecil itu kita tali supaya kolamnya stabil atau benar-benar mantap gitu ya, terpasang dengan benar, jadi nggak akan kegeser-geser seperti itu. Setelah itu kolamnya jadi dan bisa langsung diisi air untuk persiapan penebaran nanti. Untuk materi untuk persiapan air, insya Allah nanti saya buatkan. Untuk materi penebaran ikan juga sudah ada di video selanjutnya, bisa langsung dilihat. Nah, kalau misalkan teman-teman atau yang menonton ini tertarik untuk memasang atau membeli geomembran, bisa chat di bawah, nanti bisa kita bantu. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi, bisa juga sebagai gambaran untuk pembudidaya yang mau untuk berbudidaya bisa menggunakan kolam geomembran ini. Seperti itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.